Sahabat asik film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru yang menceritakan perjuangan seorang pemuda pewaris kungfu tapak iblis awan api demi mengalahkan para pasukan dari klan kejahatan yang berambisi mendapatkan topeng Asura yang menyimpan kekuatan sakti agar menjadi master terkuat yang tak tertandingi. Adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Film dibuka dengan disuguhkan sebuah narasi yang menceritakan bahwa dahulu kala terdapat sebuah kekuatan misterius abadi tak terkalahkan yang dikenal dengan sebutan burung Hong hitam. Salah satu master dari sekte awan api yang tak ingin kekuatan abadi disalahgunakan. Dengan kemampuan tingkat dewa, dirinya menyegel kekuatan misterius burung Hong hitam ke dalam sebuah topeng yang dikenal dengan sebutan topeng Asura. Hal itu semua ia lakukan tak lain demi menjaga kota dan semua manusia. Namun ambisi klan bulu hitam tak pernah pudar, yang mana mereka tetap berisi keras mendapatkan topeng Asura demi membangkitkan kembali burung Hong hitam agar mereka dapat mendominasi kekuatan untuk melebarkan kekuasaan. Untungnya aksi klan bulu hitam saat itu dapat digagalkan Master Sugi yang sekaligus tetua dari sekte awan api. Tentu dengan jurus legendaris pukulan tapak awan api, para sesepuh klan bulu hitam tak berkutik, bahkan tak memiliki daya untuk melawan. Singkat cerita, 17 tahun pun berlalu. Di sebuah sekte awan api kita diperlihatkan kedua pemuda yang berjalan dengan gagah sambil menunggangi kuda besi. Ia bernama Ken dan Junluo. Dengan melihat suasana kota inilah, Ken mengatakan jika saat ini waktu yang tepat membantu sang ayah mengurusi keamanan kota dengan melihat usianya yang sudah renta. Sadar jika pikirannya masihlah labil yang masih gemar membuat kericuhan dan keributan, ia mengatakan bahwa penerus yang pantas untuk menggantikan posisi kedudukan sang ayah di dalam sekte awan api tak lain ialah dirimu. Di saat berurusan membebaskan pajak bangunan dan tanah, nampak terlihat Junluo dibentak oleh para militer kota dengan mengatakan bahwa keluarga Luo saat ini hanyalah sampah dan pengecut. Tersurut emosi dengan perkataan tersebut, Ken seketika melesat menghajar mereka semua. Namun masalah tak selesai sampai di situ. Di saat istirahat menikmati makanan di kedai Mbak Yu, anak terakhir Mbok Darmi, tiba-tiba Ken dan para pedagang kaki lima berhamburan lari melihat kedatangan para preman pasar yang hendak memungut uang keamanan. Tak peduli dengan hal tersebut, pemilik toko pandai besi yang bernama Mbak Sari alias Yausu menggeretak mengusir kedua preman yang menghampirinya. Melihat mental Mbak Sari yang sedikit tomboy tentu membuat Ken tersenyum, sebab Mbak Sari sama sekali tak takut dengan kedua preman tersebut. Bahkan di sini Ken juga sangat kagum melihat kemampuan jurus pengendali logam yang dikuasai Mbak Sari, meski jurus tersebut masih terlihat lemah.
Kedua preman yang mengerti pemuda di hadapannya berasal dari sekte awan api. Tentu mereka ketakutan yang sekaligus jatuh pingsan di sana. Tak berselang lama malam harinya di dalam sekte awan api, terlihat Master Sugi memarahi Ken sebab tindakan yang usai ia lakukan salah di matanya. Tak sebatas itu, Master Sugi juga mengatakan bahwa kekerasan tak bisa dibalas dengan kekerasan yang nantinya akan berimbas pada keselamatan nyawa para penduduk kota. Dan benar saja, di sini pengawal setia Master Sugi datang menghantarkan surat tantangan dari pengawas Lie untuk berseteru. Melihat kenyataan tersebut, Ken yang terbakar emosi, ia mengatakan di hadapan ayahnya akan menghadapi mereka semua. Tentu, tindakan Ken disalahkan oleh Master Sugi yang seketika ia menyuruh pengawal setianya untuk menggantung mengurung Ken di atas tiang. Ya, di saat Master Sugi pergi untuk mengurusi urusan di luar kota inilah kedua pengawal setia sang master dikejutkan dengan kemunculan pendekar topeng hitam yang berkemampuan kilat menerobos masuk mengambil topeng Asuro yang tersegel di tempat rahasia. Ken yang mendengar suara keributan, ia meminta saudaranya untuk segera menurunkan dirinya. Namun tindakan tersebut sama nihil yang membuat Ken dan Chun Luo hampir tewas terkena serangan pelahap jiwa. Dalam kondisi terdesak inilah Ken seketika bangkit menghajar balik pendekar topeng hitam menggunakan kekuatan besar yang tersimpan di dalam topeng Asuro. Karena kehilangan kontrol serta jiwanya yang masih terombang-ambing, terlihat Ken dikendalikan oleh kekuatan burung hong hitam untuk membuat kerusakan dan membunuh semua orang yang berada di hadapannya. Untungnya, tindakan tersebut dapat dihentikan Master Sugi dengan teknik serangan tapak awan apinya. Master Sugi yang tak ingin melihat Ken kembali berulah, ia sengaja menggunakan teknik pemblokir titik pembuluh darah agar Ken tak bisa mengeluarkan kemampuan ilmu kungfu kanuragannya. Atas rasa kecewa yang mendalam itulah Master Sugi juga mengatakan bahwa engkau tak pantas menjadi anakku kembali. Rasa kasihan serta tak tega, Mbak Sari membawa Ken ke dalam rumah atas rasa bersalah yang telah memukulnya hingga pingsan karena masih dianggap membahayakan. Dengan mode sigap, Mbak Sari kembali mengeluarkan senjata palu godam untuk membuat Ken tertidur pulas. Karena usia anaknya yang sudah dewasa dan waktunya untuk menikah, sang ayah sengaja datang untuk memberitahu Mbak Sari bahwa bukan hal baik membawa lelaki masuk ke dalam rumah tanpa izin dan pengetahuan Pak RT. Nah, di sini Mbak Sari juga tak setuju dijodohkan oleh ayahnya sebab 5 foto lelaki tersebut bukan selera baginya. Tuan Chu yang tak inginkan kabur begitu saja, dirinya memintakan untuk tanggung jawab karena usai meniduri putri kesayangannya. Dengarkan kenyataan tersebut dengan sontak Ken terkejut sambil berkata bahwa dirinya tak melakukan apapun di atas ranjang. Melihat kelakuan sang ayah, Mbak Sari menjelaskan bahwa dirinya sengaja menahan Ken untuk membayar kerugian akibat ulahnya. Nyonya Bao yang mendengar adanya keributan, ia datang menghampiri Mbak Sari dan Mbak Yu untuk membawa Ken pergi bersamanya. Ya, sambil menari berdansa menikmati musik syahdu itulah tanpa Ken sadari ternyata Nyonya Bao melatih gerakan kungfu agar aliran darah di dalam tubuh Ken dapat kembali normal. Tak berselang lama keesokan harinya, terlihat Tuan Chu kembali menghampiri putrinya. Di sini Tuan Chu menyuruh anaknya untuk mengemasi barang, yang mana dirinya berencana pindah tempat untuk menghindari kesalahan yang pernah ia lakukan 18 tahun yang silam. Terlanjur nyaman, tentu dengan kekeh ia menolak mengabaikan keinginan sang ayah.
Nah, di waktu yang hampir bersamaan inilah terlihat Mbak Yu disandra para preman pasar akibat tak membayar uang keamanan. Geram melihat perlakuan tersebut, Ken dengan jiwa kesatria, ia menghadang dan menantang mereka untuk duel one by one dengannya. Melihat Ken yang tak memiliki kemampuan kungfu, tentu mereka berbalik menyerang dan melecehkan nama baik sekte awan api sambil menginjak kepala Ken dengan amat kerasnya. Sedangkan di dalam sekte awan api, Chunluo yang tak tega melihat saudaranya terlantar, ia sengaja datang menghadap sang ayah dengan tujuan agar dapat menarik sumpah menerima Ken untuk dapat kembali lagi. Master Sugi yang memiliki rencana lain, ia mengatakan di hadapan Chunluo bahwa hal yang ia lakukan merupakan ujian serta satu-satunya cara untuk mendidik Ken agar berpikir lebih dewasa. Di sini Master Sugi juga memberitahu Chunluo, meskipun Ken bukanlah anak kandungnya, namun dirinya sangat yakin jika Ken merupakan penerus tunggal untuk menggantikan posisi sang tetua sekte awan api di masa depan. Mengerti kenyataan tersebut, terlihat Chunluo sangat kecewa dengan keputusan sang ayah yang seketika pergi dari hadapannya. Salah satu warga kota yang melihat bangunan sebelah utara runtuh, dengan panik ia meminta bantuan warga untuk segera menyelamatkan orang yang tertimpa reruntuhan di sana. Di sini Ken mencoba mengeluarkan ilmu kanuragan untuk menggeser puing-puing bangunan untuk menyelamatkan para warga. Di saat hampir putus asa, untungnya Mbak Sari datang dan berhasil menyelamatkan para warga yang terluka. Setelah kejadian tersebut, terlihat hubungan Ken dengan Mbak Sari semakin akrab. Di atas menara sejuta kenangan, mereka mulai berbicara dari hati ke hati sambil menikmati minuman kopi botol yang menelerkan. Atas rasa kecewa dengan keputusan sang ayah, terlihat Chunluo datang ke dalam markas pendekar topeng hitam sambil membawakan topeng Asura sebagai simbol kongsi kerjasama antar mereka. Paham akan maksud tersebut, esok paginya pendekar topeng hitam kembali melakukan aksi menyerang Master Sugi dengan teknik jutsu 5 bayangan. Meski kemampuan Master Sugi tak bisa dianggap remeh, namun di sini dirinya terjerat kawat listrik tegangan tinggi. Yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh pendekar topeng hitam. Tentu dalam hitungan detik, Master Sugi dapat dilumpuhkan dengan mudah. Chunluo yang tak ingin sekte awan api kekosongan seorang pemimpin. Ia mengatakan di hadapan semua bawahannya jika saat ini dirinya lah satu-satunya pewaris tunggal penerus ayahnya. Bahkan di sini Chunluo juga mengusir kedatangan Ken yang hendak menjenguk sang ayah untuk terakhir kalinya dengan alasan bahwa sang ayah tak akan pernah memaafkan kesalahan Ken untuk selamanya. Ya, disinilah kita mendapatkan sebuah pelajaran berharga. Sekuat dan sehebat apapun seorang pria, pasti membutuhkan sandaran bahu untuk meredam rasa kesedihannya. Tuan Chu yang tak ingin kembali terlibat dalam urusan kekuasaan. Dengan tergesa-gesa ia berusaha kabur untuk menghindari kejaran para pendekar yang tetap memanfaatkan kemampuannya. Dan benar saja, di sini Tuan Chu dihadang oleh pendekar topeng hitam yang tetap memaksa Tuan Chu untuk membebaskan kekuatan burung hong hitam yang tersegel di dalam topeng Asura. Karena tak bisa menolak, Tuan Chu yang merupakan master teknisi paling ampuh, terlihat dirinya mulai mengeluarkan mesin pelebur jiwa untuk melebur kekuatan burung hong hitam agar lenyap di alam bumi.
Untungnya di waktu yang tepat, Nyonya Bau datang membantu Tuan Chu yang hendak dibunuh oleh pendekar topeng hitam. Tak kuat menahan aliran listrik terlalu lama, membuat wadah segel burung hong hitam bocor yang membuat ledakan dahsyat dengan dibarengi kaburnya pendekar topeng hitam. Dalam keadaan yang tertatih-tatih, dari arah belakang, Chun Luo melesatkan pusaka pedangnya untuk mengakhiri nyawa si pendekar topeng hitam. Sadar jika masalah yang dihadapi Ken saat ini sangatlah berat, Nyonya Bau mengajak Ken untuk kembali berdansa dan menari dengan tujuan memulihkan ilmu kungfu Ken yang selama ini masih terblokir. Dalam kondisi lemah inilah, Nyonya Bau memberitahu Ken bahwa alasan Master Sugi membuangmu dengan tujuan untuk mempertajam pikiranmu agar lebih dewasa dan cocok untuk menjadi penerus tunggal di dalam sekte. Di sini, Nyonya Bau juga menyerahkan baju sirah legendaris yang dititipkan Master Sugi untuk Ken sebagai tanda pahlawan sejati yang sesungguhnya. Salah satu pengawal setia yang mengetahui gerakan Chun Luo, ia memberitahu Ken bahwa saat ini nyawa Mbak Sari dalam bahaya jika dirimu tak segera datang untuk menyelamatkannya. Tak ingin terjadi hal buruk, Ken dengan penuh percaya diri ia memutuskan pergi meski risiko yang dihadapi amatlah besar. Ya, sesampainya di sana Chun Luo mengungkapkan rasa iri hatinya di hadapan Ken. Sebab dari kecil hingga dewasa, dirinya merasa dibedakan, padahal Ken bukanlah anak kandung Master Sugi ayahnya. Ken yang tak memiliki tujuan menjadi pewaris tahta, ia meminta Chun Luo untuk melepaskan Xiao Su. Tentu di sini Ken menaruhkan nyawanya dengan memakai topeng Asuro, agar burung hong hitam kegelapan dapat kembali bangkit. Burung hong hitam yang sudah menemukan inang yang cocok, tentu ia membujukkan bergabung agar menjadi pendekar terkuat di sepanjang buku sejarah. Ya, di sini Ken berusaha mengontrol diri mengendalikan burung hong hitam untuk ia manfaatkan kekuatannya. Tentu tak hanya bertarung di alam nyata, terlihatkan juga bertarung di alam bawah sadar agar dapat mengalahkan ambisi burung hong hitam yang hendak mengambil alih tubuhnya. Namun, secara tak disangka inilah ternyata burung hong hitam juga mengincar raga Nona Xiao Su untuk dikendalikan. Ken yang tak ingin melihat kekasihnya terluka dan diperbudak. Dengan kekuatan legendaris tapak iblis awan api inilah, Ken berusaha mengeluarkan burung hong hitam dari dalam tubuh Nona Xiao Su agar dapat ia musnahkan. Setelah lenyapnya burung hong hitam, terlihat esok harinya Nona Xiao Su teringat akan segala kenangan manis maupun pahit yang sudah pernah ia lalui bersama Ken. Hingga hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Pendekar kuat yaitu mereka yang mampu menyelesaikan segala ujian hidup dengan penuh kesabaran dan keuletan. Adalah saya Miminasi Film pamit undur diri karena mau ngebayar utang di warung Mbok Darmin. Saya Miminasi Film.
Bye bye.